Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mentepi. Kali ini Ibu akan mengajar kalian simple present tense dalam kalimat pasif. Yuk kita belajar. Oke, nah hari ini kita akan belajar passive voice. Ya, yang kemarin kita udah belajar membuat kalimat aktif dalam tense simple present tense. Nah, yang kali ini kita membuat kalimat pasif masih dalam tense yang sama, yaitu simple present tense. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kalimat pasif bahasa Inggris, kita ke bahasa Indonesia dulu ya. Nah, kalimat pasif ada dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kalimat aktif. Nina menulis sebuah surat. Nah, menulis, Nah, ini kan kalimat aktif, ya kan? Nina sebagai subjek, menulis itu predikat, sebuah surat. Nah, itu objek. Karena kita tidak bisa memilah nih bagi dua. Sebuah tidak bisa, jadi kita akan jadi satu objeknya. Tapi di sebuah surat ini adalah objek, ya. Nah, dalam kalimat aktif, ya, nanti ini subjek, predikat, objek. Nah, nanti kalau kita rubah dalam kalimat pasif, nah di sini jadi kan dia berarti nanti sebuah surat ditulis. Nah, tadinya menulis, dia akan berubah menjadi ditulis oleh Nina. Berarti pada kalimat pasif, objek pada kalimat aktif dia ini akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Dia silang. Predikat tetap sama. Nah, masukkan oleh subjek pada kalimat aktif itu Nina akan berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Jadi dia silang. Ya. Nah, nih. Begitu juga dengan dalam bahasa Inggris. Ya, nah ini dari kalimat aktif dan pasif bahasa Indonesia kita pindah ke bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita pindah ke bahasa Inggris di sini. Kita buat dulu. Lihat dulu. Di sini dia menggunakan contohnya Nina. Nina menulis sebuah surat. Nah, di sini ada dua rumus pada simple present. Ada yang rumus pertama subjek plus verb 1 plus objek, dan yang kedua subjek plus verb 1 plus s atau s plus objek. Nah, sekarang subjeknya Nina. Kan dua-duanya ini menggunakan subjek. Kita tulis dulu subjeknya di sini. Nina. Nah, sekarang ingat yang kemarin yang telah kita pelajari simple present yang kemarin. Nah, lihat di sini. Subjek, beda kedua rumus ini kan pada subjeknya. Nah, sekarang subjeknya itu Nina. Jadi rumus yang kita pakai rumus yang ke satu atau kedua? Iya betul, rumus yang kedua. Karena Nina itu orangnya ketiga tunggal. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua ini. Ya, menulis bahasa Inggrisnya ini subjek. Menulis itu write. Nah, sekarang subjek plus verb 1, ini udah verbnya. Verb. Nah, sekarang S atau S. Nah, di sini. Iya betul, kita tambahkan S jadi writes. Sebuah surat letter. Nah, ini kita tidak bisa memilah nih. Sebuah ini objeknya enggak, karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah surat. Nah, inilah objeknya. Ya. Nah, sekarang ini aktifnya. Nah, sekarang kita buat pasifnya. Objek pada kalimat aktif ini harus pindah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi a letter di sini kita pindahkan dulu di sini. A letter. Nah, ini dia udah berubah menjadi subjek di sini. Objek ini udah berubah menjadi subjek di sini. Nah, sekarang beda pada kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada to be. Di sini rumus utamanya subjek plus to be. Ini kalimat pasif. Plus to be. Nah, sekarang yang mana to be-nya? Nah, sekarang to be dalam present itu ada ini. Ada is, ada am, ada are.
Nah, is itu untuk she, he, it. Ali, orang ketiga tunggal. Dan M untuk I, A itu you, we, they, Ali, and Ani. Ini untuk orang yang jamak. Nah, sekarang a letter. Ingat, subjeknya bukan Nina lagi, tapi udah ini. A letter. A letter berapa suratnya? 1. Berarti untuk yang 1 apa? Ini. Kan? Nah, jadi kita gunakan is di sini. Is. Nih, setelah to be, dia minta verb 3. Verb 3 dari write. Apa verb 3 dari write kemarin? Ada yang kan udah belajar cara membuat daftar kata kerja kan? Nah, write di situ written. Tuh. Ini udah to be-nya. Written. Verb 3. Di sini minta by, by, tulis saja sini by, oleh, ini by. Masukkan objeknya, objeknya mana? Nah ini, pindah ini, subjek menjadi objek, by Nina. Nah inilah objeknya, inilah kalimat pasif dari yang ini, paham? Nah sekarang kita contoh yang kedua, tuh yang di bawah, yang di situ ada Indah dan Tuti menyapu lantai. Nah, sini balik lagi ke rumus yang ini. Indah dan Tuti orangnya berapa? 2. Berarti rumus yang kita pakai yang mana? Iya, rumus yang 1. Kan? Kita gunakan rumus yang pertama ini. Subjek dia bilang, nah nih, tulis subjeknya. Siapa tuh? Indah dan Tuti. Ini. Nah sekarang rumus berikutnya verb 1. Verb 1 dari menyapu apa? Iya, sweep. Tuh, sweep. Verb 1. Objeknya apa? Lantai. The floor. Tuh. Subjek. Ini subjeknya. Ini verbnya. Ini objeknya. Nah sekarang kita ubah ke dalam kalimat pasif. Objek kita pindahkan dulu ke sana. Kita larikan ini objeknya ke sini. Jadi the floor. Nah sekarang kita lihat the floor. Di sini mintanya to be. Nah sekarang kita lihat to be-nya. The floor. Ini tidak ada S-nya kan, berarti dia dihitung 1 lantai. Nah, untuk yang 1 itu penggunaan pakai apa? Nih, is, ma. Iya betul, 1 pakai is. Itu masukkan is lagi sini. Is, tuh udah to be. Is. Nah sekarang verb 3 dari menyapu. Iya, sweep. Ini subjek. Ini to be-nya. Ini verb 3. Nah, setelah verb 3 masuk BY, masukkan BY di sini. By. Baru objeknya. Objek di sini adalah ini. Pindah di sini, silangkan. Indah, jangan dirubah, tetap Indah. Tuti, jangan dirubah karena di sini dia tidak berubah. Tuh, ini jadi objeknya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Tidak sulit kan? Jadi dari kalimat aktif, objek kita silang pindahkan ke subjek. Untuk subjek pada kalimat aktif akan berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Nah, Ibu rasa sekian. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai passive voice dalam tenses simple present. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Jangan lupa ya, di like and subscribe, serta sharekan kepada teman-teman kalian. Bye, assalamualaikum.